Selamat datang dalam video materi belajar sosiologi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai permasalahan sosial, mari kita amati gambar berikut. Oke, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, kelima, dan yang terakhir keenam. Oke, setelah mengamati gambar, kelompokkanlah gambar tersebut termasuk kategori masalah pribadi atau masalah sosial. Ayo, pada gambar tadi yang mana masuk masalah pribadi, yang mana masuk masalah sosial. Dapat kita simpulkan bahwa yang masuk sebagai masalah pribadi yaitu pada gambar yang mana? Ya, gambar 1 dan 4 merupakan permasalahan pribadi atau masalah individu. Dan masalah sosial yaitu pada gambar 2, 3, 5, dan 6. Oke, dari pengelompokan tadi dapat kita simpulkan bahwa masalah sosial atau masalah pribadi, pengertiannya ya oke. Dapat dikatakan bahwa masalah pribadi itu tidak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri. Sedangkan kalau masalah sosial ini menurut Sujono Sukanto, ada ketidaksesuaian, ada yang tidak sesuai antara kebudayaan dengan hubungan masyarakat. Ini budaya dengan masyarakat, ada yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan masalah sosial. Selanjutnya, tidak semua masalah di masyarakat dapat digolongkan ke dalam kategori masalah sosial. Jadi tidak semua masalah yang ada di masyarakat bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Berikut kriteria yang dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Kriteria pertama yaitu kriteria umum. Maksudnya itu adalah masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut dalam masyarakat. Ini kriteria umumnya, ada perbedaan. Kedua, sumber masalah sosial. Sumbernya, apakah sumbernya itu bisa dikatakan sebagai masalah sosial atau bukan sebagai masalah sosial. Yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Jadi misalnya ada sebuah masalah, terus misalnya pemerintah yang menetapkan atau orang yang pimpinan lah yang menetapkan apakah ini masalah sebagai masalah sosial atau bukan. Lanjut berikutnya, yang keempat itu ada masalah sosial manifest dengan masalah sosial laten. Kita bahas satu-satu. Pertama dulu masalah sosial manifest, yaitu ketika ada yang menyimpan dari norma dan nilai di dalam masyarakat. Jadi ada masyarakat nih, dia menyimpan dari norma dan nilai, dan mereka merasa bahwa ini masalah bisa mereka selesaikan. Itu masalah manifest. Kalau masalah laten, masalah sosial laten itu adalah sebuah masalah yang tersembunyi dengan masyarakat dan masyarakat tidak bisa mengatasinya. Itu masalah sosial laten. Beda dengan tadi yang pertama. Lanjut yang terakhir yaitu perhatian masyarakat. Maksudnya di sini tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial. Jadi ini tergantung perhatiannya masyarakat. Apakah perhatiannya masyarakat itu merupakan masalah sosial atau bukan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor penyebab masalah sosial. Apa yang menyebabkan? Ada 4. Yang pertama biologis. Biologis ini mengenai gangguan fisik atau penyakit menular.
Akibat misalnya penyakit menular, anggaplah COVID. Akibat COVID ini bisa menyebabkan masalah sosial di masyarakat. Selanjutnya budaya. Tadi sudah dijelaskan tadi sama Sujono Sukanto bahwa ketika sebuah budaya tidak sesuai dengan hubungan di masyarakat, itu bisa menyebabkan masalah sosial. Budaya atau kebiasaan yang tidak sesuai yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga itu ekonomi. Ekonomi ini pasti membahas tentang keuangan, harta. Biasanya akibat dari ekonomi ini, harta, uang bisa juga menyebabkan sebuah masalah sosial. Yang terakhir yaitu psikologis atau kejiwaan atau akal. Jadi gangguan kejiwaan, depresi, gila ini bisa menyebabkan masalah sosial. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.